Halo Sobat Unila, kembali lagi bersama saya Sandra di podcast sosialisasi dan promosi penerimaan mahasiswa baru Universitas Lampung. Nah, hari ini kita akan membahas salah satu jurusan yang ada di Fakultas Pertanian, yaitu Teknik Pertanian atau yang sering kita sebut Tektan. Sekarang sudah ada bersama saya narasumber dari dosen jurusan Teknik Pertanian. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Mbak. Mbak. Kita perkenalan dulu ya Bapak ya. Baik. Silakan Bapak. Baik, saya Dr. Insinyur Sandi Asmara MSI, Ketua Jurusan Teknik Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Baik, saya Dr. Insinyur Warji STP MSI IPM. Saya selaku sekretaris jurusan Teknik Pertanian. Baik, Pak Sandi dan Pak Warji. Baik. Saya ingin bertanya-tanya nih Pak, terkait dengan jurusan Teknik Pertanian. Sebenarnya apa sih Pak yang melatar belakangi berdirinya jurusan Teknik Pertanian ini? Baik, Silakan. jurusan Teknik Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung ini latar belakang berdirinya ya, mengingat daerah kita Provinsi Lampung ini merupakan daerah yang mempunyai potensi untuk kegiatan agroindustri ya. Kemudian yang kedua juga penanganan program-program ketahanan pangan, dan yang ketiga juga melihat potensi Lampung ini adalah sebagai penghasil produk pangan yang terbesar di Indonesia, terutama singkong. Untuk padi kita ada di ranking ke-7, dan untuk jagung ini adalah produsen ketiga terbesar di Indonesia. Ini tidak mungkin kalau untuk produsen daerah yang kecil tapi sebagai produsen besar tanpa mengerjakan kegiatan tersebut hanya dengan alat-alat tradisional, Dik. Makanya itu harus ada alat-alat mekanis yang membantunya. Karena semua industri pertanian yang ada di Lampung khususnya ini merupakan industri-industri yang bekerjanya harus menggunakan alat-alat mekanis. Nah, inilah yang melatar belakangi ya sebetulnya mengapa jurusan Teknik Pertanian atau Mekanisasi Pertanian itu berdiri dan didirikan di Fakultas Pertanian Universitas Lampung ini. Sekian. Sejak kapan ya Pak itu berdirinya jurusan Teknik Pertanian ini? Ya, baik. Jadi program studi atau jurusan Teknik Pertanian ini berdiri sejak bulan November tahun 1995. Jadi mungkin sekarang sudah 26 tahun. Namun secara operasional artinya menerima mahasiswa dan mulai ada pembelajaran itu adalah tanggal 9 September tahun 1996 gitu. Jadi memang sudah sekitar 26 tahun Teknik Pertanian ini eksis atau berkiprah di dalam mencetak ya generasi-generasi alumni dari Teknik Pertanian ini. Baik Pak, untuk yang dipelajari sendiri di jurusan ini apa Pak? Baik, jadi di Teknik Pertanian ini memang secara umum tadi disampaikan bahwa ini adalah lebih kepada mekanisasi pertanian. Tapi sebenarnya teknik pertanian atau kita juga sering menyikat sebagai agricultural biological engineering kan begitu, bahwa di sini kita mempelajari ya bagaimana penyiapan ya hasil-hasil pertanian itu dari awal pertumbuhan atau penanaman sampai bagaimana kemudian menghidangkan di meja makan, itu masuk ke dalam cakupan teknik pertanian. Artinya bahwa secara umum bagaimana pengolahan lahan, bagaimana proses tanam, bagaimana proses panen yang di situ melibatkan alat-alat ya secara mekanis ya, itu kemudian dipelajari di dalamnya. Selain itu juga belajar tentang bagaimana penyiapan lahan yang baik, bagaimana irigasinya, bagaimana pengaturannya. Apalagi dengan kondisi sekarang sudah mulai kepada lingkungan terkontrol. Artinya bahwa dengan lingkungan terkontrol ya, misalkan di rumah kaca ya,
atau di plant factory yang sekarang mungkin sudah juga banyak dikembangkan, artinya bertani dalam ruangan, dalam skup yang terkontrol. Nah, itu juga dipelajari di teknik pertanian. Nah, selain itu juga di teknik pertanian ini adalah mempelajari tentang bagaimana rekayasa bioproses. Jadi dari hasil-hasil panen tadi kemudian diproses, kemudian dikeringkan, didinginkan sehingga kualitas atau mutu dari produk pertanian itu bisa dipertahankan. Selain itu juga sekarang sudah mengarah juga kepada bagaimana penyiapan hasil-hasil pertanian ini kemudian sampai ke konsumen, sampai di meja makan itu masih dalam kondisi yang fresh. Model edible coating yang sekarang dikembangkan ya, kemudian bagaimana produk yang presisi atau dikenal dengan precision agriculture, bahwa di situ bagaimana kemudian menjadwalkan pola tanam, pola panen sampai kemudian di konsumen, sehingga di situ benar-benar terkontrol. Termasuk pengembangan itu sekarang juga sudah masuk ke nanoteknologi. Bagaimana produk-produk pertanian, bagaimana kemudian tidak hanya pengolahan terhadap produk-produk pangan tadi ya agar mutunya bagus, bahkan sampai pengolahan limbah di bidang pertanian itu pun juga dikaji. Bahkan untuk tadi di Lampung adalah singkong, itu tidak hanya bagaimana mekanisasi untuk proses pengolahan tanah, kemudian bagaimana proses pemanen dan lain sebagainya atau pemrosesan dari hasil itu, bahkan limbahnya pun sekarang sudah banyak kemudian juga dikaji. Dan ini sekarang juga leading bagaimana dari batang singkong bisa dijadikan produk-produk. Ini nanti mungkin bisa banyak juga ditambahkan oleh Pak Dr. Sandi Asmara ya, yang sekarang juga sedang banyak melakukan penelitian di bidang itu. Artinya bahwa semua itu dikaji di bidang teknik pertanian. Bahkan juga seperti perancangan. Jadi memang sebenarnya unik jurusan teknik pertanian itu, karena di situ tidak hanya aplikasi teknologinya, tetapi juga bagaimana bisa membuat teknologinya. Banyak temuan-temuan, banyak rancangan-rancangan yang dihasilkan dari bidang keteknikan ini, baik di misalkan alat-alat penanam misalkan ya, kemudian alat teknologi-teknologi untuk bisa menanam menghasilkan produksi yang lebih tinggi, kemudian bagaimana pengolahan tanah ya dengan berbagai pola pembajakan dan sebagainya, itu juga dikaji di keteknikan pertanian ini. Termasuk juga kenyamanan. Yang ini seringkali kalau di bidang pertanian itu identik dengan panas, kemudian identik dengan tidak nyaman ya, mungkin sering diidentikan dengan mengolah tanah dengan cangkul dan sebagainya. Tapi sekarang sudah tadi menggunakan alat-alat mekanik, dan di situ juga secara ergonomika, kenyamanan berinteraksi dengan alat mesin itu juga dikaji di situ. Nah, sehingga situ dalam desain-desain yang dihasilkan itu adalah desain-desain juga yang sudah memperhatikan aspek-aspek ergonomika. Maka di situ bidang ergonomika juga dikaji. Kemudian bagaimana perancangan, teknik perancangan juga dikaji di dalamnya kan gitu. Termasuk yang sekarang yang sedang booming itu adalah bagaimana pertanian yang milenial. Seringkali menggunakan drone ya mungkin mengarah kepada industri ya 4.0 kan gitu. Jadi industri 4.0 yang di situ adalah bagaimana aspek-aspek teknologi tentang drone, penggunaan di bidang pertanian, kemudian kontrol otomatik. Nah, ini semua juga dikaji. Bahkan pemrograman untuk menghitung atau menentukan kadar air, kemudian pengeringan dan sebagainya. Nah, itu program-program itu juga dikembangkan. Dan sekarang juga image processing misalkan ya. Artinya melakukan pemutuan itu, kalau dulu kan memilih pisang mana yang masak dengan tidak. Ini pisang termasuk produk yang bagus leading juga di Lampung, atau manggis misalkan yang juga menjadi produk unggulan. Itu pemilahnya tidak lagi kemudian secara manual, mana yang besar, mana yang kecil, mana yang bagus dan tidak. Ini sudah bisa menggunakan image processing dengan program itu dilakukan dengan menggunakan software yang juga dikembangkan, yang sekarang juga banyak digunakan, jaringan saraf tiruan atau artificial neural network, itu yang sekarang juga sedang dikembangkan. Ini masuk ke dalam kajian yang dilakukan di keteknikan pertanian. Memang sebenarnya keteknikan pertanian lah menggabungkan dari berbagai sisi. Dari sisi pertanian, bagaimana sifat fisik itu kemudian diberikan. Dari sisi mekanikal, alat mesin ini juga
tadi menggabungkan dari berbagai, termasuk robotik juga itu sudah banyak dikaji sebagai bagian dari kontrol otomatik, dan juga pengolahan pangan tadi. Jadi pengolahan pangan memang secara spesifik ke pangan itu memang mandatorinya tidak masuk ke dalam teknik pertanian, tapi bagaimana pengecilan ukuran bahkan sampai ke nano size tadi ya. Sekarang mungkin kenal dengan daging buatan ya, unlock meat ya, yang terbuat dari protein kedelai misalkan. Nah, itu bisa dibuat nanofibril dari kedelai. Itu juga dikaji di bidang kita. Sehingga ini tentu menjadi sesuatu hal yang menarik kan. Tinggal kemudian nanti tentu bagi mahasiswa dan peminat khususnya kan, karena ini kita berharap kemudian ini bisa terekspos. Itu banyak sekali bidang yang bisa dikembangkan dari semua itu. Ini mungkin dari saya. Saya tambahkan sedikit Boleh. Tadi Pak Warji sudah menceritakan bahwasanya teknik pertanian tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Semua bidang pertanian. Kita punya 10 jurusan hampir 10 jurusan itu kita bisa membantu mereka. Mulai menyiapkan alat alat pengolahan tanah, alat nyemprot perawatan, alat panen, alat pengolahan dan tetek bengek itu ada di bidang teknik pertanian, termasuk untuk penyiraman tanaman. Nah, satu lagi sebetulnya yang lebih penting yang sekarang ini kita kembangkan adalah kita juga mengembangkan bagaimana mengkomersialisasikan alat dan mesin pertanian. Jadi yang selama ini alat itu hanya dipakai kerja saja. Nah, sekarang petani sudah kita ajarin bagaimana merawat alat mesin yang baik, yang benar, sehingga alat ini bisa efektif, efisien digunakan. Tidak hanya untuk kebutuhan mereka, tetapi justru alat mesin ini sekarang bisa menghasilkan pendapatan gitu, bisa disewakan. Nah, ini ada bidang ekonomi yang akhirnya kita kembangkan di situ. Dan ini justru lebih menarik gitu, karena pendapatan menyewakan alat mesin saja sekarang lebih gede ketimbang orang berusaha tani. Nah, ini adalah hal-hal baru yang kita kembangkan yang mana bisa membantu mendapatkan nilai tambah bagi pemilik alat mesin. Makanya saya sangat mengetuk hati siswa-siswa. Kembalilah ke bidang pertanian, karena di bidang pertanian inilah kita jaya sebetulnya ya. Kalau ada angkatan laut bilang di laut kita jaya, kita di bidang pertanian harus jaya. Kita jaya. Tanaman pangan, tanaman buah, tanaman apa yang nggak ada di Lampung? Perkebunan lengkap Lampung ini. Sayang kalau mereka tinggalkan bidang pertanian ini, padahal bapak mbahnya dulu orang pertanian semua. Nah, ini teknik pertanian menyediakan berbagai teknologi untuk jangankan hasil pertanian, limbah saja tadi yang disampaikan Pak Warji, batang singkong, limbah pelepas sawit. Sekarang pelepas sawit batangnya bisa kita bikin gula. Artinya teknologi-teknologi itu ngapain harus kita tinggalkan gitu loh. Ayo anak-anak muda bertani, kita pakai traktor, pakai entra, kita pakai alat, nggak pakai cangkul lagi, udah nggak zamane, nggak nututi ya. Nah, ini mungkin yang bisa menjadikan nilai tambah mengapa teknik pertanian ini sekarang mempunyai kekuatan untuk dikembangkan gitu loh. Jadi Pak Warji tadi sudah mulai ke naik traktor supaya nyaman. Bagaimana orang kalau nggak nyaman cepet pegel, males. Nah, ini orang anak-anak muda udah kita siapkan nih traktor-traktor yang nggak bikin capek, nggak bikin gitu loh. Ayo belajar di sini tempatnya belajar. Mungkin menambahkan terkait dengan existing yang sekarang riset-riset yang sedang dilakukan sebagai gambaran kebidangan yang sekarang sedang juga proses di kami di khususnya teknik pertanian, Fakultas Pertanian ini. Jadi di antara penelitian-penelitian yang sekarang terjadi itu adalah tentang pertama memang tentang hidroponik yang ini juga sedang dikembangkan. Bahkan sampai bagaimana membuat hidroton ya, media tanam yang bagus ya untuk hidroponik, itu kita juga banyak merancang itu. Kemudian pemanfaatan limbah. Nah, termasuk sekarang tuh banyak eco paving ya. Jadi paving tapi dari bahan limbah pertanian itu juga sekarang sedang dibuat kan gitu. Sehingga di situ selain berfungsi sebagai paving, sebagai tempat kita bijakan lah, sebagai halaman, tapi juga bagaimana kemudian air itu bisa meresap ke dalam
selain pemanfaatan dari limbah itu sendiri. Ini sekarang juga banyak kemudian dikaji kan gitu. Kemudian untuk penanam tadi misalkan bagaimana membuat singkong yang mungkin kalau sekarang ada mungkin kan hanya sebaris lah begitu. Ini kita kemudian juga dikembangkan khususnya oleh Pak Dr. Sandi itu adalah bagaimana ada pengeratan pada batang singkong itu sehingga dia bisa tumbuh tidak hanya kemudian satu lingkar tapi bisa kemudian bertingkat gitu ya. Nah, ini sesuatu hal yang tentu akan memberikan daya dukung ya terhadap tadi tujuan awal terhadap ketahanan pangan ya, peningkatan hasil pertanian kan gitu. Termasuk kontrol otomatik yang sekarang autonomous traktor. Bagaimana kemudian traktor yang dilepas begitu saja tinggal menggunakan remote kan. Ini juga banyak dikaji. Sekarang banyak beberapa mahasiswa yang penelitian bagaimana melepas traktor di lahan itu ya, kemudian bisa belok kanan kiri dan sebagainya itu tinggal kemudian menggunakan remote control. Ini juga sedang dikembangkan. Begitu juga sekarang yang sedang juga ini adalah bagaimana inovasi ya. Ini mungkin tadi kan daya dukung ke jurusan-jurusan yang lain ya. Itulah membuat telur ya. Telur asin itu kalau biasa dibuat kan ya mungkin identik dengan harus dipendam dengan abu atau dengan tanah liat ya, yang itu mungkin prosesnya sampai 21 hari. Nah, ini kita di dosen kami kemudian mahasiswa penelitian itu bagaimana bisa menghasilkan teknologi membuat telur asin dalam waktu 3 hari itu sudah menjadi telur asin dan prosesnya nggak lagi dengan tanah seperti itu, jadi langsung kemudian 3 hari bisa dibuat dan itu sudah kemudian sekarang sedang dikembangkan. Bagaimana kemudian tadi penanganan limbah tadi ya dari batang singkong tadi kemudian menjadi pakan ternak, kemudian menjadi papan partikel, menjadi briket. Ini pemanfaatan limbah yang ada. Selain kemudian riset tentang sawit sendiri, sekarang juga banyak tentang torefaksi. Jadi bagaimana kemudian produk itu kemudian bisa dibuat semacam briket tetapi dengan energi yang lebih tinggi. Ini semacam pellet ya. Ini sedang kemudian juga dikembangkan dan itu semua berbasis dari daya dukung yang ada di Lampung sendiri, limbah dan lain sebagainya tadi. Termasuk pengeringan juga. Pengeringan hibrid, bagaimana manfaatkan sinar matahari juga dengan energi tambahan, bisa dengan biomasa limbah, bisa dengan menggunakan listrik, gas, itu juga sedang kemudian dikembangkan. Ini mungkin sebagai gambaran sehingga ya mudah-mudahan mekanisasi pertanian atau program studi atau jurusan teknik pertanian tidak identik orang bertani mencangkul, tidak, tapi lebih kepada tadi teknologi yang kemudian dikembangkan dan juga tidak jarang di antara mereka itu sebagai programmer karena untuk membuat program-program aplikasi kontrol tadi image processing itu semua adalah berdasarkan program. Termasuk sekarang juga NIR sedang dikembangkan untuk melakukan pemutuan terhadap kopi karena produk unggulan di Lampung juga kopi. Jadi bisa bagaimana kemudian bisa menghasilkan ya original kopi yang begitu benar-benar original kan gitu. Jadi sampai diteliti bahwa kopi inilah kopi Lampung itu tidak boleh tercampur dengan yang lain. Itu kemudian dibuat sedemikian rupa ya, salah satunya dengan kemudian NIR ya. Kemudian di situ bisa kemudian memberikan jaminan bahwa kopi itu adalah benar-benar kopi yang asli. Nah, ini yang bahkan kalau ini asalnya dari Lampung nanti akan identitasnya akan dicampur dengan kopi apapun, inilah kopi Lampung. Ini yang sedang juga kita kembangkan. Itu mungkin sebagai tambahan informasi. Banyak ya. Iya, unik sekali ya Pak ya, di jurusan teknik pertanian nggak hanya mempelajari tentang pertanian tapi juga teknologinya seperti itu. Nah Pak, untuk mata kuliah yang khas sendiri di teknologi pertanian itu apa ya Pak? Kalau mata kuliah yang khas ya, itu ya mekanisasi pertanian khasnya. Mekanisasi pertanian itu ya bicaranya tentang pengenalan alat mesin ya, dari alat mesin pengolahan tanah sampai alat mesin pengolahan hasil. Tapi itu konteksnya pengenalan. Nanti ada juga mata kuliah yang lain, alat dan mesin pertanian. Alat dan mesin pertanian itu lebih menampilkan teknologi-teknologi yang ada di alat mesin tersebut lebih mendalam. Nah, termasuk nanti penciri barunya adalah otomatisasi, robotika dan lain-lain.
Mungkin Pak Warji nanti bisa nambahkan, Pak Warji. Ya, Baik. silakan. Jadi untuk keteknikan pertanian memang ada ilmu-ilmu dasar yang memang secara umum didapatkan seperti bagaimana menggambar teknik, perancangan itu kemudian dipelajari. Tetapi secara keilmuan spesifik seperti traktor pertanian, nah itu kemudian ada kemudian di dalamnya. Kemudian image processing untuk bidang pertanian itu juga kemudian ada di keteknikan pertanian yang itu memang berbeda dengan yang ada di program studi atau jurusan yang lainnya. Oke. Kalau di jurusan teknik pertanian ini ada konsentrasinya nggak? Baik, jadi memang dari bidang yang secara umum tadi ada, maka memang secara garis besar di teknik pertanian, Fakultas Pertanian Unila ini adalah dibagi menjadi 3 konsentrasi peminatan. Yang pertama adalah teknik lahan dan air. Di situ memang lebih banyak bicara masalah bagaimana penyiapan tata kelola air untuk penyiapan di bidang pertanian. Walaupun tidak hanya itu, nanti di dalamnya juga ada tentang hidroponik, ada lingkungan bangunan pertanian yang di situ memang perlu kemudian disiapkan. Kemudian yang kedua adalah bidang daya alat mesin pertanian. Nah, ini yang lebih banyak tadi. Bagaimana kemudian bicara tentang traktor, bagaimana interaksi traktor dengan penggunanya, traktor dengan tanah, ada pemadatan atau tidak. Nah, ini masuk ke dalam daya alat mesin pertanian. Termasuk di situ adalah bagaimana menyiapkan energi-energi terbarukan. Dan yang ketiga adalah di rekayasa bioproses, yang ini lebih kepada pemrosesan dari hasil-hasil pertanian tadi. Bagaimana kalau misalkan produk itu buah segar, nanas, misalkan bagaimana pisang, misalkan tetap bahwa sampai ke konsumen akhir itu adalah masih dalam kondisi yang fresh, segar kan begitu. Nah, ini juga dikaji. Selain kemudian tidak hanya mungkin dengan pendinginan, kemudian juga dengan pengeringan, bagaimana bisa menghasilkan produk kering yang dia tahan lama, kemudian kondisinya bagus ya, kopi misalkan salah satunya. Nah, ini juga kemudian dikaji di bidang rekayasa bioproses kan. Selain juga pemutuan, jadi pemutuannya itu sendiri juga kemudian dikaji. Artinya bagaimana kemudian bisa memilah yang bagus, yang buruk tadi kan. Itu kemudian juga mengontrol misalkan pisang dari Lampung ini kemudian dipanen, akan kemudian dikirim apakah ke luar Lampung ya, masih dalam negeri atau ke luar negeri ya. Nah, itu bisa kemudian diprediksi dengan misalkan modified atmosphere misalkan ya, atmosfer yang terkendali, sehingga harapannya dipanen di Lampung itu masih hijau, tapi begitu sampai ke Jakarta misalkan ya, sebagai tujuan misalkan penjualan konsumennya di Jakarta, nah, sampai di sana kemudian menjadi matang. Dan ini juga beda, termasuk juga mungkin yang diekspor, jangan sampai kemudian tengah jalan sudah matang duluan kan begitu. Nah, ini semua juga masuk ke dalam kajian di rekayasa bioproses. Baik. Nah, ini Pak yang sering jadi pertimbangan mahasiswa untuk masuk ke jurusan nih. Kira-kira di jurusan teknik pertanian prospek kerjanya selain menjadi dosen itu seperti apa, Pak? Mungkin bisa dijawab. Jadi menteri, Pak. Ya. Ya, sudah ada yang terbukti jadi menteri ya, Pak Amran kemarin. Jadi gini, bidang teknik pertanian ini saya perlu menekankan dulu ya. Banyak mahasiswa, calon mahasiswa berpikiran teknik pertanian itu teknik bertani. Padahal benar, bukan gitu ya. Padahal bukan. Teknik menyiapkan lahan sampai teknik menjadikan berbagai produk hasil, jadi luas anunya. Ya. Jadi alatan mesinnya itu banyak, terus kemudian teknologinya itu banyak, termasuk sistem dan manajemennya ya. Manajemen apa ya? Manajemen penanganannya, gimana supaya murah alat ini, supaya bagus. Jadi yang perlu kami tekankan di sini, teknik pertanian itu beda dengan teknik bertani ya. Tapi teknik pertanian lebih arah ke keteknikan, penerapan ilmu teknik di bidang pertanian gitu ya. Jadi kelistrikan dan lain-lain, buat instalasi di tengah sawah, bikin bangunan, itu termasuk bidang kita gitu ya. Nyalurkan air, gorong-gorong, itu bagaimana, berapa lebarnya, berapa tingginya, ini bagian kita juga gitu.
cara mupuk yang baik, bagaimana pakai alat pemupukannya harus bagaimana, apa pupuk cair, apa pupuk. Nah ini bidang-bidang kita, teknologinya loh ya terutama gitu, termasuk mahasiswa, calon mahasiswa akan kita bekali bagaimana tadi dikatakan Pak Warji, merancang alat yang tadinya alat nggak ada tapi mahal, yuk kita rancang di sini, kita bikin dengan bahan yang ada di daerah kita, ya sehingga ditemukanlah banyak alat-alat, kita banyak alat-alat yang bisa digunakan dan sudah digunakan oleh masyarakat dia, ya bahwasanya itu ciptaan dari jurusan teknik pertanian. Ingat, teknik pertanian di sini penerapan ilmu-ilmu teknik ya di bidang pertanian, bukan teknik bertani, bukan. Ya, sebagai tambahan, jadi dari peluang kerja yang ada tadi kan di bidang pemerintahan ya, baik menjadi mungkin jadi dosen, jadi guru, termasuk juga di badan-badan litbang ya, di lembaga-lembaga penelitian, balai besar mekanisasi itu juga banyak alumni dari teknik pertanian. Nah selain itu juga di perusahaan-perusahaan multinasional ya, ataupun perusahaan nasional yang di situ bergerak di bidang pertanian itu juga banyak menjadi peluang kerja yang ada. Selain bahwa sekarang sudah kita juga arahkan ke petani-petani milenial, artinya mereka lebih kepada entrepreneur yang kemudian baik di pemasaran, baik di tadi misalkan di pertanian terkendali, yang ini kemudian yang ada, itu peluang-peluang yang ada. Namun secara fakta dari hasil survei tahun 2001 ya, tahun lalu itu bahwa sekitar 10% itu memang bekerja di instansi pemerintah yang benar. Baru 55% itu ada di swasta, perusahaan-perusahaan swasta, khususnya yang bergerak di bidang pertanian, trading misalkan yang di tingkat internasional juga ada, kemudian termasuk di perbankan juga banyak. Nah, kemudian baru 30% itu adalah berwirausaha. Jadi yang sekarang terjadi yang dari hasil survei terakhir ya, tracer study terhadap alumni dari jurusan teknik pertanian. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ya Pak, bagaimana ya Pak perkembangan jurusan di teknik pertanian ini selama kurang lebih 5 tahun ke belakang? Baik, jadi selama 5 tahun terakhir ya, memang peminatan atau minat ya dari calon mahasiswa yang masuk itu sangat ketat sekali. Pada tahun 2002, pada 4 tahun ya, dari 2021 ya 2018 ini khususnya sebelum pandemi, itu adalah peminatnya itulah sekitar 1.243 mahasiswa, calon mahasiswa, sementara yang diterima adalah sekitar 100 orang ya, sampai 110 memang tidak fix gitu ya. Nah itu mungkin tingkat keketatannya bisa 1:12, 1:11, 1:12. Nah memang agak turun selama pandemi 2019, 2020 ya 21 itu memang calon mahasiswa itu ya sekitar 500-an, 400-500 dengan daya tampung tadi ya sekitar 100-an. Ya memang secara ketatan memang ini agak turun, dan sebenarnya selain karena faktor karena pandemi juga memang sistem penerimaan itu juga berbeda dengan sistem yang dulu kan begitu. Memang banyak jalur sehingga memang penyebaran calon mahasiswa itu memang sangat menyebar ya. Nah, sehingga memang penurunan itu sebenarnya bukan berarti ditinggalkan, tapi ya memang secara umum memang terjadi proses penerimaan yang tadi ya, yang berubah tadi, yang menyebabkan memang secara tingkat keketatan atau peminatnya memang sama, akan mengalami pola yang sama gitu. Kalau untuk akreditasi sendiri bagaimana Pak? Nah, untuk di program studi teknik pertanian itu akreditasinya adalah A ya, dan terakhir 2020 nanti sampai 2025 insya Allah kita adalah A. Ini kemungkinan juga kita sedang mengupayakan untuk ke program perubahan dari A ke unggul. Jadi kan sekarang kan ada perubahan pola akreditasi kan gitu. Tapi sampai 2025 adalah akreditasi kita adalah A, dan 5 tahun sebelumnya juga kita A. Oke, baik Pak. Saya ingin bertanya Pak, untuk sarana dan prasarana sendiri yang ada di teknik pertanian ini bagaimana Pak? Kalau sarana dan prasarana yang ada di teknik pertanian ini terutama untuk 3 bidang pokok kajian di teknik pertanian itu sebetulnya sudah cukup lengkap ya. Kita ada bengkel, 1 set bengkel ya, bengkel.
untuk pembuatan alat, untuk praktek-praktek mekanis yang lain ya. Kemudian ada laboratorium lahan dan air ya. Kemudian ada laboratorium biosistem. Jadi itu menangani kegiatan-kegiatan penelitian-penelitian pengolahan dan penanganan pasca panennya, sehingga lab-lab ini bisa digunakan untuk berbagai macam penelitian dan pengembangan teknologi yang bisa dikembangkan di jurusan teknik pertanian. Saya kira cukup lengkap itu. Oke, baik Pak. Mungkin ini terakhir ya Pak, untuk harapan sendiri untuk calon mahasiswa yang akan mendaftar atau yang akan mendaftar di teknik pertanian, bagaimana Pak? Kalau menurut saya harapan kami sih ya, jadi satu, calon mahasiswa jangan keliru bahwa teknik pertanian itu teknik bertani, bukan ya. Tekankan ini bahwa teknik pertanian itu adalah teknik, ilmu-ilmu teknik yang diterapkan di bidang pertanian sehingga luas. Ya, ini berlaku mulai pengolahan tanah sampai penanganan hasil. Ya, jadi ilmunya bukan ilmu bertani, tetapi ilmu penerapan teknologi, berbagai teknologi untuk membantu kegiatan pertanian. Harapan saya mudah-mudahan calon-calon siswa ini memahami bahwa Lampung ini bumi agroindustri yang harus dibangun, dibesarin dengan alat dan mesin pertanian. Tanpa itu jangan bicara yang lain. Sedikit tambahan, jadi kita berharap pada calon mahasiswa masuk ke teknik pertanian. Karena ke depan sebagai petani-petani milenial ini sangat terbuka sekali kan gitu. Artinya petani-petani berdasi, petani yang tidak akan berinteraksi secara langsung dengan tanah ya, tetapi akan banyak berinteraksi dengan bagaimana mekanik ya, tool ya, sistem ya, terkendali begitu ya. Yang ini yang kemudian akan ada ke depan. Gambar sederhana tadi bagaimana autonomous tractor itu berarti adalah bagaimana mengendalikan, bagaimana memprogram, bagaimana kemudian menghasilkan sesuatu yang bernilai tinggi, tetapi tidak mempunyai kejerian yang tinggi kan begitu. Dan selain itu juga spare untuk artinya bahwa sebaran serapan dari alumni yang begitu luas tadi ya, baik di bidang pemerintahan, kemudian perusahaan-perusahaan multinasional. Nah ini tentu akan kemudian sangat terbuka sekali. Karena perlu dicatat bahwa ya tidak ada pertanian, tidak ada pangan, ya tidak akan ada kehidupan, tidak ada kemudian pangan ya kecuali bahwa perlu adanya daya dukung teknologi. Nah daya dukung teknologi itulah yang sekarang ada di keteknikan pertanian, itu salah satunya. Begitu. Oke, baik. Jadi jangan ragu ya teman-teman untuk masuk ke teknik pertanian karena bakalan banyak banget yang kamu pelajarin, bukan cuma pertanian tapi juga teknologi untuk mengembangkan pertanian itu sendiri. Nah, baik, terima kasih Bapak Warji dan Bapak Sandi sudah mau berbincang dengan saya hari ini. Baik, terima kasih teman-teman udah mau menonton podcast kita hari ini. Mungkin itu aja dari saya, Sandra. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.